memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Tiwi. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Redo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Oh iya Pak, sesuai janji kita kemarin Pak Redo, Pak Redo ingin berdiskusi terkait kompetensi coaching Bapak menggunakan alur tirta. Begitu Pak? Iya benar-benar sekali Bu. Jadi nanti Bapak akan mempraktekkan coaching dengan teman sejawat Bapak dan saya diminta untuk menjadi pengamatnya. Bukan begitu Pak? Iya benar sekali Bu. Baiklah kalau begitu. Nanti ketika Bapak coaching, saya akan mengamati dan akan mencatat berdasarkan langkah-langkah dalam alur tirta, yaitu di mana ada tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Iya baik Bu, agar saya nanti juga tahu nih apa yang menjadi catatan dalam proses coaching saya nanti. Baik kalau begitu kita sudah sepakat ya Pak. Lalu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di coaching kita sekarang ini Pak? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya terkait kesadaran penuh, mendengar secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot agar saya bisa mendorong coach saya menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi terkait kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Jadi dari kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, yang mana yang ingin Pak Redo kembangkan secara spesifik? Dari ketiga yang saya sebutkan tadi, secara spesifik saya itu ingin mengembangkan yang antara lain adalah kehadiran penuh, di mana indikatornya adalah pertama fokus pemecahan masalah, dan yang kedua menatap coach ketika berbicara, serta yang ketiga saya tidak melakukan kegiatan lain ketika coaching berlangsung. Oh ya, berarti Bapak akan lebih fokus atau lebih spesifik ke kehadiran penuh ya Pak ya, di mana di situ ada 3 indikatornya. Baik Pak Redo, saya sudah mencatat semuanya. Jadi untuk mengetahui bagaimana Pak Redo mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan coaching ini, kapan kira-kira coaching ini kita laksanakan Pak? Jadi Bu, sebenarnya saya sebetulnya sudah membuat jadwal dengan coach itu hari ini. Nah, sebentar lagi dia akan bergabung dengan kita. Jadi nanti mohon bantuan Ibu mengobservasi proses coaching yang saya lakukan ya Bu. Iya baik Pak. Jadi setelah nanti mengamati proses coaching yang Bapak lakukan, saya akan menyampaikan ketercapaian pengembangan kompetensi yang Bapak harapkan ya. Baik Bu, terima kasih. Nah, seperti coach saya sudah bergabung nih Bu. Saya izin mulai saja ya Bu. Oh iya, silakan Pak Rido. Assalamualaikum Pak Redo. Waalaikumsalam Bu. Boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir. Baik Bu, apa nih yang mau diceritakan? Begini Pak Redo, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya
kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% aja, Pak, setiap kelas. Oh, Ibu merasa akhir-akhir ini murid di kelas Ibu jarak yang Ibu ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari Ibu. Dan mengerjakan tugas pun hanya 50% dari jumlah seluruh murid Ibu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Ibu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Ibu mengharapkan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, terus tidak membosankan, Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu Pelmi. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja nih yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu Pelmi? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, Pak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking, ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik, Pak. Oke, lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebab sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Pak, dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan buat mereka. Kalau boleh tahu nih, Bu Pelmi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks yang mungkin bisa Ibu Pelmi gunakan? Saya pikir banyak ya, Pak. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak ya, seperti TikTok atau Reel di IG mungkin, Pak. Oke, nah betul sekali yang Ibu sampaikan. Saya yakin sekali Ibu Pelmi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, jika diberikan rentang poin sampai 10 nih, kira-kira menurut Ibu, kondisi Ibu saat ini di poin berapa? Kalau di rentang, mungkin saya berada di 6, Pak. Oke, di poin 6 ya, Bu ya. Nah, kira-kira berapa poin ideal yang ingin Ibu tingkatkan? Jika memungkinkan, saya pengennya sih sekitar 8-10, Pak. Oke, bagus sekali, Bu. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu Pelmi untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian, bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Pak, sehingga murid tidak terkesan terpaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya seperti menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun,
laporan digital, dan yang lainnya, Pak. Oke, bagus sekali rencana Ibu ya. Nah, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Apa nih komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen, Pak, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar, untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan pembelajaran yang merdeka. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya nanti, Pak. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan ya Bu. Nah, terus kira-kira berapa lama membutuhkan waktu agar anak-anak tersebut benar-benar antusias belajar dengan Ibu? Saya akan mencoba beberapa metode pelajaran dulu, Pak. Jadi mungkin saya membutuhkan waktu sebulan ke depan agar dapat melihat perubahannya. Baik, kalau begitu Bu. Terus apa nih lanjut dari coaching kita hari ini? Saya akan melakukan apa yang sudah saya rencanakan tadi, Pak. Dan saya juga akan membuat refleksi dari kegiatan saya, Pak. Baik, bagus sekali Bu. Terus kira-kira kapan kita akan melakukan tindak lanjut dari sesi awal kita ini Bu? Karena saya mencoba sebulan ke depan, Pak, maka insya Allah kita lanjutkan bulan depan, Pak. Baik Bu, kita akan jumpa sesi berikutnya bulan depan ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Redo, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya, Pak. Amin. Sama-sama Bu, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak. Saya izin live ya, Pak. Saya masih ada kegiatan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baik Pak Ridho, alhamdulillah proses coaching Bapak sudah selesai. Menurut Bapak bagaimana hasilnya, Pak? Menurut saya, alhamdulillah Bu, karena coach saya tadi menemukan solusi dari masalahnya. Baik, kalau begitu kita bahas ya Pak ya. Kita analisis satu persatu. Baik Bu. Nah, menurut Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Bapak sampaikan ketika pasca observasi kemarin, Pak? Tadi, Pak. Baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi adalah kesadaran penuh. Dan itu sudah saya lakukan, yaitu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah coach. Saya juga sudah mendengarkan penuh apa yang disampaikan coach. Saya sudah menatap coach. Ketika menyampaikan masalah, serta saya juga tidak melakukan kegiatan lain selain coaching tadi, Bu. Iya, baik Pak. Memang tadi saya sudah melihat secara langsung Bapak sudah hadir secara penuh, sudah mendengarkan secara aktif, sekaligus juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah berbobot, sehingga coach dapat menemukan solusi dari masalahnya. Bapak sudah melakukan proses coaching ini dengan baik, Pak. Baik, terima kasih Bu sudah melakukan penilaian terhadap coaching saya tadi. Iya, sama-sama Pak Redo. Terus setelah ini, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan lagi ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan berbobot agar coach saya nanti bisa menemukan sendiri cara menyelesaikan permasalahan dia. Oh iya, baik Pak. Selanjutnya, apa nih langkah-langkah yang Bapak lakukan agar kompetensi ini bisa Bapak kembangkan lagi? Ya Bu, untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ini, pertama-tama saya akan melakukan refleksi diri, apa saja yang menjadi kekurangan saya
Dan setelah itu, saya akan mencari sumber-sumber referensi yang mendukung pengembangan kompetensi saya. Ya, jadi Bapak akan mencari referensi terkait ini ya Pak ya. Itu bagus sekali Pak. Baik, untuk berikutnya, kapan nih Bapak akan melakukan coaching untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi? Insya Allah jika ada teman yang ingin di-coaching lagi, mungkin dalam sebulan atau 2 bulan lah, Bu. Oh iya ya. Jadi Bapak akan melakukan coaching lagi jika ada teman yang meminta di-coaching dalam sebulan ke depan ya Pak ya? Iya, Bu, insya Allah. Baik Pak, untuk melihat progres proses coaching Bapak selanjutnya, saya akan usahakan luangkan waktu lagi untuk bisa menjadi observer atau memberikan observasi terhadap apa yang Bapak lakukan di apa namanya besok ya Pak ya. Iya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama Pak Redo, semoga ini bermanfaat untuk kita dan yang lainnya ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Redo, berhubung saya juga masih ada kegiatan lain, saya izin live Zoom ini ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.